Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai adab-adab kepada kedua orang tua. Ustadz akan membagi hal ini dalam dua sesi. Sesi yang pertama ini, atau bagian yang pertama ini, Ustadz akan membahas mengenai potret para ulama salaf dalam berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu mereka. Dan insya Allah nanti pada bagian yang kedua, Ustadz akan membahas mengenai adab-adab terhadap kedua orang tua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Ustadz mengambil potret para ulama salaf dalam berbakti kepada kedua orang tua dari tulisan Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil dalam buku beliau Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana posisi kita dari akhlak-akhlak para ulama salaf. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam kitabnya membawakan sebuah bab atau pasal mengenai as-salafu wal birru bil ummahat. Potret para ulama salaf dalam berbakti kepada ibu-ibu mereka, kedua orang tua mereka, terutama kepada ibu-ibu mereka. Karena porsi berbakti yang lebih besar harus kita berikan kepada ibu kita, kemudian baru kepada ayah kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan kisah-kisah. Di antara kisah-kisah tersebut, beliau mengatakan an Muhammad ibn Sirin qala, dari Muhammad bin Sirin, dia pernah bercerita, balaghatin nakhlatu fi ahdi Utsman bin Affan alfu dirhamin. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, harga pokok kurma itu bisa mencapai 1000 dirham. 1000 dirham. Kalau Ustadz lihat di harga dirham yang ada sekarang, itu kalau dikruskan sekitar 80-an, itu belum PPN yang lain-lainnya. Gampangannya adalah 100.000 gitu aja. Kemudian beliau menceritakan, fa'amida Usamatu ila nahlatin faqa'araha fa'ahraja jummaraha fa'at'amahu ummahu. Maka Usamah, di sini Usamah ini maksudnya adalah sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah, merupakan orang yang dikasihi atau disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan anak dari orang yang merupakan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dari Usamah ini adalah Ummu Aiman, dan
ibunya inilah yang dulu merawat Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih kecil. Di sini dikatakan Usamah mengambil dan menebang pokok kurma yang dimilikinya. Kemudian beliau mencabut sebuah bagian di pokok kurma itu tadi yang berwarna putih, yang berlemak, kemudian bentuknya itu seperti kayak punuk unta yang biasanya bisa dimakan dan dimakan bersama dengan madu. Fa'at'amahu ummahu, maka beliau memberikan hal itu kepada ibunya untuk dimakan. Faqalu lahu, maka orang-orang pada bertanya kepada beliau, ma yahmiluka ala hadha wa anta taran nakhlata qad balagat alfa dirhamin. Apa yang menyebabkan engkau melakukan hal ini, padahal engkau tahu bahwasannya harga pokok kurma ini harganya mencapai 1000 dirham. 1000 dirham tadi itu berarti kalau 1 dirhamnya gampangannya 100.000 dikalikan 1000 dirham. Hitungan kasarnya berarti sekitar 100 juta. 100 juta kalau itu pakai kurs rupiah. Qala, maka Usamah beliau mengatakan, inna ummi sa'alatnihi, ibuku menanyakan hal itu kepadaku. Ada enggak makanan yang dari pokok kurma itu? Wala tas'alani syai'an aqdiru alaihi illa u'tituha. Maka setiap ibuku menanyakan kepadaku sesuatu atau menginginkan sesuatu kepadaku yang bisa aku lakukan, maka saya pasti akan memberikannya atau berusaha untuk mendapatkan hal itu untuk diberikan kepada ibuku. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu potret bagaimana para ulama salaf dalam berbakti kepada orang tua mereka, terutama kepada ibu mereka. Ketika ibunya menginginkan sesuatu dan itu bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Tidak usah memikirkan masalah harga yang kira-kira itu menghalangi kita untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Dan sahabat ini, Masya Allah, beliau melaksanakan hal itu, padahal kalau harga yang ada pada waktu itu adalah, kalau dilihat 1000 dirham berarti sekitar 100 juta, tapi dia berikan hal itu cuma-cuma, gratisan kepada ibunya. Sedangkan orang yang lainnya merasa heran, kok bisa kamu melakukan seperti itu? Ternyata beliau melakukan hal itu karena dalam rangka berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Walaupun tetap harus berbakti kepada bapak juga, karena bapak merupakan orang tua kita juga. Kemudian beliau melanjutkan, wa an Abdullah bin al-Mubarak qala, dari Imam Abdullah bin al-Mubarak, beliau pernah menceritakan, qala Muhammad bin al-Munkadir, berkata Imam Muhammad bin al-Munkadir, bata Umaru yakni akhahu, suatu malam Umar, yakni saudaranya Imam Muhammad bin al-Munkadir, bermalam yusolli, melakukan salat malam. Wabittu aghmizu rijla ummi, adapun aku, kata Imam Muhammad bin al-Munkadir, aku ketika itu bermalam dan ketika itu aku sedang memijit-mijit kaki ibuku. Saudaranya sholat malam, sedangkan beliau Muhammad al-Munkadir ini dia bermalam dalam kondisi dia memijit-mijit kaki ibunya.
Dan beliau mengatakan, wa ma uhibbu anna lailati bilailatihi. Dan aku tidak ingin kalau malamku ini digantikan dengan malamnya dia. Maksudnya, aku memijit kaki ibuku ini lebih aku sukai daripada aku melakukan sholat malam. Ini Masya Allah ini ya. Ulama mereka paham betul bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya. Mereka merelakan malam-malam memijat kaki ibunya dan dia tidak melakukan sholat malam. Karena berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dari ibadah-ibadah yang lainnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah yang lain. Wa'an ibni Aunin qala, dari Imam Ibnu Aun dia pernah bercerita, dakhala rajulun ala Muhammad ibni Sirin inda ummihi. Pernah ada seorang laki-laki yang masuk menemui Imam Muhammad bin Sirin yang ketika itu sedang berada di sisi ibunya. Faqala, maka ia berkata, ma sya'nu Muhammadin yashtaki syai'an. Akhirnya dia mengatakan, ada apa dengan Muhammad bin Sirin ini? Apakah ia sedang merasakan sakit ataukah ia sedang sakit? Faqalu la, kata orang-orang, enggak, dia enggak sakit. Walakin hakadha yakunu idza kana inda ummihi. Akan tapi kata mereka, enggak apa-apa. Beliau tuh memang seperti itu ketika berada di sisi ibunya. Jadi ketika ada tamu, ada orang yang datang kepada beliau dan beliau berada di sisi ibunya, beliau bersuara dengan suara yang lirih. Suaranya lembut, suaranya tidak dibesarkan, untuk menghormati ibunya, untuk menghormati orang tuanya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, wa an Hisham bin Hasan an Hafsah binti Sirin qalat, dari Hisham bin Hasan atau Hisan dari Hafsah binti Sirin diriwayatkan ia menceritakan, kana Muhammadun idza dakhala ala ummihi lam yukallimha bilisanihi kullahu tahasyu'an laha. Muhammad ini saudaranya dia berarti. Jadi keluarga Sirin itu adalah keluarga orang-orang yang berilmu, keluarganya para ulama. Dia namanya Muhammad bin Sirin, kemudian saudarinya ini namanya Hafsah binti Sirin. Nah, saudarinya itu menceritakan tentang dia, tentang Muhammad bin Sirin. Beliau itu ketika menemui ibunya, lam yukallimha bilisanihi kullahu. Ketika berbicara itu mulutnya itu enggak dibuka lebar-lebar, membuka dengan kecil. Takhasyu'an laha, karena untuk menghormati ibunya tersebut. Kemudian juga dari riwayat Ibnu Aun yang lainnya, wa an ibni Aunin anna ummahu nadathu fa ajabaha. Ibnu Aun tadi menceritakan tentang Muhammad bin Sirin ini. Suatu ketika ibunya Muhammad bin Sirin memanggil beliau. Fa ajabaha fa'ala sautaha. Namun beliau menyambut panggilan itu dengan suara yang lebih keras dari suara ibunya. Jadi pernah beliau mungkin keceplosan karena sedang dipanggil atau dia sedang melakukan satu hal kemudian dipanggil oleh ibunya, kemudian beliau menjawab dengan panggilan yang lebih keras dari panggilan ibunya. Maka apa yang beliau lakukan? Fa'ataqa raqabataini. Akhirnya beliau segera membebaskan 2 orang budak. Ini hal yang dilakukan oleh para ulama salaf ketika mereka berada di hadapan orang tuanya, di hadapan ibunya. Ketika mereka merasa melakukan kesalahan, maka mereka segera menebus kesalahan tersebut.
Maka anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha berucap yang lembut dan melirihkan suara kita ketika kita berada di hadapan orang tua kita. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada bagian yang kedua, insya Allah ta'ala.